melaksanakan haji wada. Pada saat puncak haji wada tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah, puncak haji. Nah, malaikat Jibril pada saat itu turun membawa salah satu ayat yang tersirat di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hadirin yang saya hormati, ada salah satu yang unik dalam ayat ini, bahwa pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali melaksanakan haji wada tersebut, yang biasa juga kita sebut dengan haji perpisahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, dan ada beberapa di antara para sahabat yang menutup rumahnya, kunci rumah, dan dalam keadaan menangis. Lalu para sahabat lain mempertanyakan gerangan apa yang terjadi. Ternyata ada beberapa sahabat yang berpendapat bahwa dengan turunnya ayat tersebut yang menandakan bahwa agama kita ini telah sempurna, ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendekat. Begitu cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menangis. Dalam riwayat diceritakan bahwa 81 hari setelah pelaksanaan haji wada itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghembuskan napasnya. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut, yang disebut-sebut adalah kita. Bagaimana dengan umatku? Pada saat menghadapi sakitnya sakaratul maut, dia mempertanyakan, bagaimana dengan umatku? Lalu pada saat itu dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, wahai Rasulullah, jika umatmu taat, insya Allah akan kucabut nyawanya lebih baik dari saya cabut nyawamu sendiri. Maka untuk itu saudara-saudaraku sekalian, kalau Nabi begitu mencintai kita, apakah kita tidak sebaliknya? Orang saja yang begitu kita cintai, terkadang kita rela melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya. Karena kita mencintai seseorang, begitu dia perintah, kadang-kadang yang tidak masuk akal pun kita laksanakan. Mengapa kita tidak mencintai Nabi? Paling tidak bibir kita senantiasa berzikir di setiap saat seperti yang kita lakukan ini. Kita mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di suatu riwayat, ada salah seorang nelayan yang duduk di pantai sementara menjahit jalannya. Dia senantiasa dalam menjahit jalannya itu tidak pernah kering bibirnya ini mengucapkan salawat kepada Nabi. Ternyata di suatu saat, lewatlah orang-orang pandai. Para syekh lewat di dekatnya, lantas ditegur, wahai nelayan, apa yang kamu katakan itu salah. Karena dia mengatakan, Allahumma sholli, bukan Allahumma sholli, Allahumma salli. Lantas pada saat itu nelayan, para syekh itu menaiki kapal. Penjahit jala ini mengingat apa yang diajarkan oleh para syekh tersebut. Setelah syekh ini berlayar, nelayan tersebut lupa kembali akan nasihat syekh tersebut. Lantas dia berlari mengejar syekh tersebut, ternyata dia bisa berlari di atas laut. Begitu dia berlari di atas laut, tiba di kapal tempat syekh tersebut berdiri. Lalu dia pertanyakan, bagaimana tadi yang benar untuk mengucapkan salawat kepada Nabi? Lantas para syekh pada saat itu mengatakan bahwa apapun yang kamu katakan hai nelayan, ternyata kau lebih sempurna salawatmu kepada Nabi daripada kita. Apakah ini tidak masuk akal? Dia dapat berlari di atas laut. Kalau kita membaca sejarah kerajaan Buton, Syekh Said Abdul Wahid saja yang diikat kakinya lantas ditenggelamkan di Laut Wameo. Pada saat itu dia dapat naik ke atas permukaan, dia bentangkan sejadahnya, lantas dia jadikan sebagai kapal, lantas berlayar. Kalau kita berjalan-jalan di pantai Kamali Bau-Bau, di situ terdapat dua batu yang sering disebut dengan batu Paro. Pelajari sejarahnya, pelajari dengan baik. Itu adalah terjadi karena kesaktian seorang syekh yang mengajarkan ajaran agama Islam di Pulau Buton. Saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita saling mengingatkan, karena sesungguhnya kehidupan ini tidak akan lama. Kita lihat saudara kita kemarin, tanpa sakit, mati tanpa perlu sakit, mati tanpa perlu tua, semuanya akan berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.